Ya, hello followers, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan ini adalah episode weekend ya, episode ke 2100. It's a great day today, especially buat Boston Celtics karena mereka masih hidup di playoff NBA musim ini setelah mengalahkan Philadelphia 76ers tadi ya, di kandangnya Philadelphia. Jadi kedudukan sekarang 3-3, dan lusa nanti hari Minggu adalah Game 7 penentuan siapa yang akan lolos ke final wilayah Timur. But now kita mulai dulu Popo on the Radio-nya. Seperti biasa, kalau lo nonton ini di YouTube nggak nyampe 1 jam ya, karena lagunya gue tulis di description aja. Kalau kamu dengerin di radio, nyampe 1 jam. Oke, gue akan bahas apa aja yang terjadi di dunia di 24 jam terakhir. Kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Pink, ada Trust Fall. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan followers, kalau sampai saingan lo atau kompetitor lo itu memberikan pujian buat lo, itu berarti pertanda kalau you've done something great kan. Dan itu yang terjadi sama film Super Mario Brothers yang sejak dirilis memecahkan berbagai macam rekor ya, rekor box office, dapat lebih dari $1 miliar di global box office, jadi film tersukses, film video game tersukses sepanjang sejarah. Dan ini benar-benar suksesnya nggak bisa disangkal-sangkal, sampai-sampai kompetitornya film animasi yaitu Disney ya, CEO-nya Disney Bob Iger di quarterly earning call, di meeting 3 bulanan terakhir, dia bilang bahwa Super Mario Bros ini sukses banget, hebat banget. Dia memberikan pujian, dan dia juga dengan ini bilang ke pemegang sahamnya Disney bahwa ini bukti bahwa film-film animasi itu masih bisa meraih penonton di layar bioskop. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan gerakan Disney belakangan ini yang gue sebenarnya rada kurang setuju ya, yaitu semua film dibikin live action. Karena gue nganggapnya kalau nggak semua film cocok ya buat dijadiin live action, kayak Little Mermaid misalnya, itu kan I don't know man, Lion King juga kayaknya rada nggak cocok buat gue. But you know, ini dijadiin bahan sama Bob Iger. Gue setuju sih kalau Super Mario Bros ini memang layak dapat pujian dan layak disebut film ya, I mean dari brandnya Mario aja juga udah terkenal kan ya. But now, kita balik ke lagu aja sekarang. Ada Yura Yunita dengan Jalan Pulang. Enjoy. Minggu lalu selain film Guardians of the Galaxy 3 itu rilis, ada juga satu film yang dirilis berbarengan nih, yaitu Evil Dead Rise, serial horor yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Dan Evil Dead ini terkenal dengan adegannya yang gori-gori gitu ya, yang kejam-kejam, yang sadis, yang penuh darah segala macam. Nah, kalau kamu penasaran kira-kira kamu bakal enjoy film Evil Dead ini apa enggak, soalnya sekarang masih tayang kan. Nah, kamu bisa cek di YouTube. Di YouTube ada extended preview-nya, di mana kamu cari aja Evil Dead Rise extended preview 10 menit, di mana dikasih secara gratis sama Vudu. Vudu itu aplikasi streaming lah ya, kompetitornya Netflix. Nah, mereka memberikan gratis 10 menit pertama film Evil Dead Rise. Nah, jadi lu bisa nonton dulu di situ 10 menit pertama, kira-kira lu bakal suka apa enggak, lu bakal kuat apa enggak, dan kalau ternyata iya, baru bisa lanjut untuk nonton di bioskop. Gue sih Evil Dead Rise lumayan tertarik ya, tapi minggu lalu gue putusin buat nonton Guardians lebih dulu, yang menurut gue nggak salah. Dan untuk minggu ini gue nggak tahu deh bakal nonton Evil Dead Rise apa enggak. Gue akan nonton yang 10 menit pertama itu dulu sih. But now, kita balik ke lagu. Ada Coldplay with Yellow. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda juga itu adalah diabetes ya. Selama ini kan kita mikirnya diabetes tuh hanya orang tua lah, gue masih muda gak mungkin kena lah. Tapi sekarang udah ada banyak yang kena, jadi mendingan lo cegah diabetes. Bukan karena lo masih muda, tapi karena lo belum kena. Dan cara yang paling gampang adalah dengan mengurangi asupan gula kamu, atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Dan sekarang kita balik ke lagu with Andin, ada Mati Rasa. Check it out. Akhirnya Elon Musk mengumumkan kalau dia telah menemukan siapa yang akan menjadi CEO Twitter, penggantinya dia siapa, dan dia bilang kalau
dia akan mulai bekerja di kurang lebih 6 minggu dari sekarang. Berarti 6 minggu dari sekarang itu berarti mulai 1 Juli ya, atau paruh musim kedua. Nah, Elon Musk sendiri bilang nanti si orang baru ini akan jadi CEO dan gue akan mendapatkan jabatan lain yaitu Executive Chair dan Chief Technology Officer. Dan dia di situ akan lebih mengawasi produk, software, dan operating sistemnya Twitter. Belum ada yang tahu siapa yang akan menjadi ini, tapi ada spekulasi yang bilang kalau yang jadi CEO-nya ini adalah bosnya NBC, perempuan, tapi ini masih rumor-rumor aja sih. Jadi nanti kalau udah ada pastinya siapa, maka akan gue kabarin di sini ya. Menurut gue bagus sih kalau ada CEO yang jadi CEO, kemudian Musk fokus di bidang lainnya, karena kan memang kalau lu bisa mendivide job description kan hasilnya akan lebih bagus ya. Jadi semoga dengan ini Twitter juga bisa jadi lebih baik setelah mendapatkan kecaman dari mana-mana. Oke, and now kita dengerin dari JKT48 ada Flying High, check it out. Di internet selama seminggu 2 minggu belakangan atau sebulan belakangan ini lagi ada sebuah misteri tentang satu buku yang nggak ada judulnya, rencananya akan rilis pada tanggal 9 Juli, dan ada 2 fanbase yang sama-sama mikir kalau ini adalah buku tentang idolanya mereka. Yang pertama adalah Swifties atau fanbase-nya Taylor Swift, dan yang kedua adalah ARMY atau fanbase-nya BTS. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena gini, bukunya ini belum dikasih judul, akan rilis 9 Juli, tetapi pihak penerbitnya itu sudah mencetak 1 juta kopi dan mengklaim kalau buku ini akan punya global appeal dan juga publikasi yang signifikan. Nah, 1 juta kopi udah dicetak duluan, itu berarti mereka pede kalau buku ini pasti bakal laris kan. Nah, fakta pertama yang membuat Taylor Swift atau Swifties itu yakin ini adalah memoirnya Taylor Swift adalah karena tadinya siapa penulis dan apa judul dari buku ini itu akan di-reveal pada tanggal 13 Juni, di mana 13 adalah angka favoritnya Taylor Swift. Dan nggak cuma itu, buku ini juga halamannya adalah 544, yang kalau dijumlah juga adalah angka 13. Nah, dari pihak ARMY, 13 Juni itu ternyata adalah anniversary 10 tahun untuk single pertama BTS, yaitu No More Dream. Nah, jadi ini masih imbang nih ya, masih sama-sama ngerasa kayak gitu. Nah, tanggal perilisan bukunya 9 Juli ya, yang membuat fans Taylor Swift cukup pede adalah karena ini adalah cuma beda 2 hari aja sama dirilisnya album Taylor Swift yang terbaru nanti, yaitu tanggal 7 Juli, yaitu Speak Now, Taylor's Version. Dan 9 Juli adalah anniversary 10 tahun dari berdirinya fanbase BTS atau berdirinya ARMY, disebut dengan ARMY Day. Nah, tadinya kita pikir ini bakal berlangsung sampai 13 Juni kan, baru tahu nih buku ini sebenarnya buku apa, tapi akhirnya secara mengejutkan hari ini penerbitnya mengumumkan kalau buku ini adalah bukunya BTS. Jadi buku ini berjudul Beyond the Story, 10-Year Record of BTS, menceritakan perjalanan BTS selama 10 tahun belakangan ini. Jadi buat fans, buat Swifties, untuk ronde ini yang menang adalah ARMY ya, karena yang dapat buku tentang artisnya adalah ARMY. And now kita balik ke lagu, ada Butter dari BTS di Pop on the Radio. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu gue mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Kenapa? Karena gue ada keturunan gula, gue gak pengen diabetes, dan gue suka minum manis. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100, sehingga aman-aman aja artinya dari diabetes ya. So kalau lo sama kayak gue, ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Pop on the Radio maupun online. And now ada Rihanna, Lift Me Up, check it out. Kalau lu pernah nonton film The Godfather, tentu lu tahu ya kalau daerah Italia yang identik dengan mafia itu adalah Sisilia ya. Sisilia. Nah, sebuah kota di Sisilia yaitu Corleone yang namanya juga dipakai untuk nama The Godfather. Nah, ini mencoba untuk mengusir
anak mafia terkenal di situ. Jadi anak mafia terkenal ini si Salvatore Riina, anak dari Salvatore Riina, bos mafia yang paling ditakuti di Italia sepanjang sejarah. Dia udah mati sih sekarang. Nah, ini si Salvatore ini itu baru aja keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu dan dia balik ke kotanya dia di Corleone, dan sekarang pemerintah kota Corleone itu sedang mencoba atau mengusulkan atau berusaha keras supaya anaknya ini, si Salvatore ini, bisa diusir dari kota itu. Karena si kota Corleone ini ingin membentuk image kota yang lebih baik supaya pariwisata datang, karena kalau itu kota terkenal sebagai kota mafia kan turis pada takut juga datang ke kota itu ya. Jadi akhirnya mereka mencoba untuk ngelakuin hal ini. Menurut gua ini City Council-nya berani banget ya, karena kalau memang benar Salvatore ini adalah anak kesayangan dan anak yang paling berbahaya dari bos mafianya itu, si Salvatore Riina itu, berarti kan ada kemungkinan City Council atau Pemkotnya ini akan diapa-apain nggak sih? Nggak tahu sih. Kita tunggu aja nanti ya, dalam beberapa bulan ke depan. Ini juga masih usaha, masih belum berhasil. Si Salvatore masih tinggal di situ, so kita tunggu aja kelanjutan dari kisah ini. And now ada Heart Wants What It Wants dari Bebe Rexha di Popo on the Radio. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Hopefully you have a nice weekend. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popootr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok di Popo on the Radio, and subscribe juga ke YouTube Popo on the Radio ya, biar gak ketinggalan episode yang baru, podcast yang lain yang ngomongin bola, yang gak ngomongin bola, dan sebagainya. Oke, have a nice weekend. Jangan lupa minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.